Halo semuanya, kembali di channel saya Dwi Arianto. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini aku udah berada di Terminal Purabaya, Surabaya. Tepatnya di depan Eksekutif Long ini, Eksekutif Long Sugeng Rahayu ya teman-teman. Aku mau pulang ke Magelang naik bis Sugeng Rahayu yang lain Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga via Magelang. Trip ini merupakan kelanjutan dari trip sebelumnya, yaitu dari naik bis Harapan Jaya, terus keliling Surabaya, naik bis kota, terus hunting di Mojokerto. Bagi yang ingin melihat video trip rangkaian kali ini, link sudah saya sertakan di deskripsi atau klik link yang berada di atas video ini ya. Bagaimana keseruan dari trip kali ini? Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung jalan ke shelternya ya. Oh ya, sebelumnya saya mau bilang terima kasih yang udah nonton video-video saya. Jangan lupa untuk bantu saya agar berkembang, memberikan informasi yang menarik di dunia transportasi dengan cara subscribe, share, like, dan komen. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Yuk langsung kita ke shelternya aja. Nah teman-teman, saya udah di shelter pemberangkatan. Seperti ini suasananya hari ini minggu malam tanggal 28 Mei. Nampak ramai sekali ya ini ya. Bisnya juga ramai, penumpangnya ramai. Nah seperti inilah suasana malam hari ini, ramai sekali. Sedikit tips dari saya teman-teman, kalau naik dari sini usahakan kalau naik bis patas langsung bayar di atas saja ya. Pokoknya jangan mau kalau bayar di bawah untuk menghindari calo. Bis patas di sini itu rata-rata mau kok bayar di bawah, kok nggak harus bayar di atas. Jadi sedikit tips dari saya, langsung bayar di atas. Kecuali kalau itu emang agen resmi tidak masalah. Kalau yang bukan agen resmi jangan. Seperti ini suasananya. Oke teman-teman, inilah bus Sugeng Rahayu yang akan saya naiki menuju kota Magelang. Bus ini sendiri menggunakan bodi Zeppelin buatan karoseri Gunung Mas Madiun dengan ciri khas pintu sliding di bagian kiri depan ini. Oh ya teman-teman, menurut info dari krunya sendiri, bus ini merupakan bus cadangan ya. Karena bus yang digunakan untuk line paten ini sedang dalam perbaikan. Adapun sasis yang digunakan bus ini yaitu Hino RK 260. Bus ini mempunyai trayek Surabaya, Madiun, Solo, Jogja, Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan berakhir di Banjarnegara ya. Ya seperti ini interior busnya dengan konfigurasi seat 22, total seat ada 40. Dengan ciri khas sarung jok warna orange dan cover jok orange abu-abu khasnya dari Sugeng Rahayu Patas. Untuk bus ini sendiri tidak mendapatkan fasilitas seperti selimut, bantal maupun leg rest ya teman-teman. Untuk jarak kakinya sendiri menurut saya cukup lega. Saya dengan tinggi 170 dan berat badan 80 kg tidak mentok sampai ke pembatas depan. Juga terdapat tempat untuk menaruh botol untuk yang di seat paling depan sendiri ini. Selain itu, bus ini juga tersedia toilet. Toiletnya sendiri digunakan hanya saat bus sedang berjalan saja ya teman-teman. Dan khusus untuk buang air kecil saja. Bus ini juga sudah dilengkapi dengan air conditioner atau AC. Jadi dijamin dingin, AC bus ini dingin sih menurut saya. Selain itu terdapat port USB untuk charger 2 buah dengan kapasitas 1 ampere dan 2,1 ampere. Bagasi bus ini sendiri menurut saya cukup bagus ya, karena terdapat pelindung juga di bagian bagasi busnya ini. Nanti aja tak kontaknya. Nanti pakai ya biasa ya. Ya Mas ya.
Ya. Niki Sugeng Rahayu Mas, 7116 iki tangga metu iki, kasih metu iki. Mari kita langsung. Oh nggih. Pelatih 7116. Saat ini bus sedang berada di pintu keluar terminal Purabaya. Seperti biasa pemandangan di tempat ini pasti macet. Macetnya itu karena imbas bus-bus kelas ekonomi maupun patas apabila belum full seat dari dalam pasti ngetem di tempat ini. Tempat ini sendiri udah menjadi salah satu alternatif para penumpang yang ingin naik ya. Selain karena lokasinya yang strategis dekat pinggir jalan, dekat dengan stasiun Waru, dan kita tidak usah jauh-jauh masuk ke dalam, karena kalau masuk ke dalam terminal Purabaya itu jalannya juga lumayan jauh dan meminimalisir juga terhindar dari jalur. Tapi saya tidak menyarankan naik dari tempat ini kalau saat weekend atau hari raya atau libur panjang, karena mayoritas bus-bus sudah penuh di dalam terminal. Setelah berhenti di pintu keluar untuk mencari tambahan penumpang sekitar kurang lebih 10 menit, bus diberangkatkan kembali. Dari pintu keluar ini penumpang pun nambah lagi. Untuk saat ini okupansi penumpang sudah hampir full seat ya, karena ini adalah hari Minggu, biasanya penumpang dari terminal Purabaya ini pun ramai. Dan satu lagi, saya juga kurang tahu ini lewat tol atau lewat arteri. Pokoknya tonton terus video ini ya, karena di bus ini nggak ada tulisan via tolnya. Saya pun masih meraba-raba ini via tol atau via arteri. Setelah melewati bundaran Waru, bus pun langsung melaju menuju gerbang tol Waru Gunung. Benar-benar di luar ekspektasi saya ya ini ya, karena biasanya bus Sugeng Rahayu yang via tol itu di kaca depannya itu ada tulisan via tol, sedangkan ini tidak ada tulisan via tol di depan. Ya alhamdulillah ini rezeki juga, karena dengan lewat tol ini perjalanan dan waktu tempuhnya menjadi lebih singkat. Namun saya tidak tahu ini naik tol turun dimanapun, saya tidak tahu. Oke, pokoknya tonton terus video ini sampai habis ya. Untuk tiketnya sendiri seperti ini ya, dengan tarif 170.000 untuk Surabaya sampai dengan Magelang. Bisa bayar langsung dengan kondekturnya saat bus sudah jalan, dan mendapatkan satu botol air mineral. Untuk bus ini sendiri tarifnya parsial ya, jadi tergantung naik kita dari mana dan turun kita di mana itu diberlakukan tarif yang berbeda-beda. Dan ini adalah kecepatan saat melintasi di ruas tol Surabaya Mojokerto. Di sini masih dengan kecepatan yang standar di tol ya, sekitar 90 km. Bus ini belum menunjukkan kekencangannya ya, mungkin Pak sopir masih nyantai-nyantai dulu ini karena bus juga baru aja masuk tol. Saat ini bus sedang keluar di gerbang tol Penompo atau gerbang tol Mojokerto. Apakah bus ini akan melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri? Ternyata dugaan saya bus melanjutkan di jalur arteri keliru. Ternyata bus masuk lagi di gerbang tol Mojokerto. Tadi bus keluar hanya untuk mengambil penumpang dari agen di Mojokerto, lalu bus balik lagi menuju gerbang tol Mojokerto lagi. Wah mantap, ini pasti waktu tempuh akan cepat karena via tol. Memasuki ruas tol Surabaya Jombang, bus Sugeng Rahayu yang saya naiki ini bertemu dengan bis Restu jurusan Surabaya Ponorogo yang tadi ketemu di pintu keluar terminal. Di sini aku baru melihat Sugeng Rahayu yang sesungguhnya. Soalnya bus ini terkenal jalan ya lumayan kenceng lah, di atas rata-rata kalau di dalam tol maupun di jalan arteri. Di ruas ini kedua bus tersebut saling beriring-iringan dengan kecepatan 120 bahkan nyampe 130 km per jam. Sampai terkadang itu di bus ini kan ada limiter speed, ada alarmnya. Nah alarmnya itu kadang sampai bunyi. Namun menurut saya ini hanyalah konvoi lah, konvoi sportif, bukanlah sebuah balapan. Ya seperti inilah iring-iringannya. Salah satu
ciri bis Jawa Timuran yang saya sukai ini. Lama saya tidak melakukan perjalanan seperti ini, konvoi seperti ini. Sensasi tersendiri menurut saya. Ini adalah sensasi dari naik bus Jawa Timuran. Tepat pada jam 20:53, bus yang saya naiki ini kembali masuk ke dalam ruas tol Trans Jawa, tepatnya di gerbang tol Nganjuk. Jadi untuk total waktu tempuh dari Surabaya menuju terminal Nganjuk tadi kurang lebih sekitar 1 jam 40 menit. Itu sudah termasuk waktu saat tadi keluar di gerbang tol Mojokerto, terus saat ngetem di luar terminal. Menurut saya waktu ini relatif cepat sih menurut saya, karena mengingat bus ini juga kelas patas, jadi wajar lah kalau bus ini naik tol dan turun tol, karena untuk ambil penumpang, selain itu untuk menurunkan penumpang juga. Dan ini adalah kecepatan rata-rata saat melaju di ruas tol Caruban Madiun. Bus melaju dengan kecepatan konstan di sekitar 110 sampai dengan 120 km per jam. Sampai kadang limiter speednya itu yang kotak kecil itu loh, yang ada angka warna hijau itu kadang sampai bunyi alarmnya. Menurut saya cocok lah bus ini kalau buat untuk mengejar waktu. Dan cara mengemudinya pun menurut saya nggak berbahaya sih, karena saat itu di tol juga sepi, kecepatannya juga konstan, nggak yang sampai ugal-ugalan main bahu jalan atau jalan sampai 150. Pak sopir masih mengontrol kecepatan hanya sampai 120, ya paling-paling lebih dikit lah, 120 lebih dikit. Pada pukul 21:21, bus kembali keluar dari ruas tol. Kali ini keluar di gerbang tol Dumpil atau gerbang tol Madiun. Mungkin bus ini akan masuk ke dalam terminal Madiun, jadi keluar lagi. Benar-benar sensasi tersendiri menurut saya, karena naik bus ini tuh nggak tahu akan keluar di tol mana dan masuk tol lagi apa lewat arteri pun aku pun juga nggak tahu ya. Ya mengingat bus ini kelas patas, jadi pasti naik turun tol. Salah satu ciri khas bus Jawa Timur ya seperti ini. Dan seperti inilah kondisi terminal Madiun saat ini. Bus memasuki terminal Madiun pada jam 21:30. Dan seperti inilah kondisi terminalnya. Terminal ini sudah hampir 1 tahun dibongkar atau direnovasi ya, namun belum juga selesai. Ya harapan saya terminal ini agar cepat selesai proses renovasinya ya, sehingga penumpang yang mau naik dari terminal ini atau turun juga lebih nyaman, karena jalan masuk terminal ini pun bergelombang sekali ya. Setiap ada bus yang masuk itu goyang-goyang gitu ya, mentul-mentul lah ibaratnya kalau dalam bahasa Jawanya. Selain itu, pintu akses masuk dan keluar terminal ini hanya menjadi satu akses, jadi yang akses biasanya untuk pintu keluar sekarang itu masih ditutup karena dalam tahap renovasi. Saat ini bus sedang melaju di Jalan Raya Maospati Madiun. Ternyata tidak masuk tol lagi ya, dan melewati jalan arteri.
Oh ya, untuk jarak tempuhnya sendiri tadi dari Surabaya menuju Madiun itu kurang lebih 2,5 jam. Menurut saya waktu itu sudah cepet sih. Mengingat bis ini kan naik turun tol juga. Jadi menurut saya bus ini masih bisa diandalkan lah kalau untuk mengejar waktu. Ya teman-teman, jam 10 malam bis yang saya naik ini Sugeng Rahayu udah sampai di Terminal Maospati. Begini suasana Terminal Maospati malam ini. Nggak ada bis yang parkir, hanya ada satu Sugeng Rahayu saja ini. Seperti ini situasinya. Pada jam 22:44 bus sudah memasuki di sekitaran depan Terminal Kertonegoro Ngawi. Jadi untuk waktu tempuh dari Surabaya menuju Ngawi kurang lebih sekitar 3 jam 40 menit. Oh ya, semua bus yang melintasi di sekitar terminal ini wajib untuk masuk ke dalam terminal. Karena kalau tidak masuk bisa dapat sanksi tilang dari Disub. Ya sifatnya hampir sama seperti Terminal IR Soekarno Klaten. Oh ya teman-teman, karena video ini sudah panjang dan ini baru setengah perjalanan, maka trip report dari Ngawi menuju Kota Magelang akan saya buatkan di part kedua. Untuk video part 2 sendiri, silahkan kalian klik link yang ada di kanan atas atau yang ada di deskripsi video ini. Di part 2 nanti akan saya jelaskan tentang apakah bus ini dapat servis makan, terus rutenya melalui jalan tol atau lewat arteri, dan waktu tempuhnya berapa lama akan saya jelaskan di part kedua. Makasih yang nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk part 2 nya juga ditonton ya. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, share, like, dan komen agar saya dapat berkembang memberikan informasi seputar dunia transportasi. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video part 2. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.